Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni, NPM 031801082. Nah, di sini saya akan mereview proposal yang telah saya bikin yang berjudul peningkatan pemahaman siswa pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui metode inquiry di kelas 4 SD Negeri 6 GU. Nah, di sini terdapat 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Nah, langsung saja kita masuk di bab pertama. Nah, di bab pertama ini ada 4 poin, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, langsung saja kita masuk di poin pertama. Poin pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah di sini yaitu rendahnya hasil belajar siswa terhadap pelajaran yang diberikan guru di sekolah merupakan contoh bahwa ketuntasan hasil belajar belum mencapai titik maksimal atau dikatakan belum berhasil. Hal ini menuntut adanya perubahan-perubahan pada guru, terutama dalam mengorganisasikan kelas, memilih metode mengajar yang tepat, strategi belajar mengajar, maupun sikap karakteristik guru. Nah, menurut Nur Hadi, metode inquiry merupakan proses yang bervariasi dan meliputi kegiatan-kegiatan melaksanakan percobaan dengan menggunakan alat mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dan sumber-sumber informasi lain. Nah, lanjut. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi dari materi yang diajarkan, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan untuk melibatkan secara langsung berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 April 2021 pada kelas 4 di SD Negeri 6 GU. Diperoleh hasil belajar ilmu pengetahuan sosial rata-rata kemampuan peserta didik yang kurang baik. Dalam mengatasi masalah ini, guru perlu menemukan metode pembelajaran yang tepat dan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Lanjut, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 6 GU pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Poin ketiga yaitu tujuan penelitian. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial melalui metode inquiry siswa kelas 4 di SD Negeri 6 GU. Nah, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2 poin, yaitu secara teoretik dan secara praktis. Nah, secara teoretik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai upaya peningkatan hasil belajar siswa hasil belajar ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan model inquiry. Yang kedua yaitu secara praktis. Secara praktis ada 4 poin juga. Yang pertama yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua yaitu siswa memperoleh pengalaman pembelajaran yang mudah dipahami dengan model inquiry. Yang ketiga, peneliti dapat menambah wawasan tentang pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry. Yang keempat yaitu kepala sekolah memberikan masukan yang berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran inquiry untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pembelajaran lebih baik. Nah, lanjut di bab kedua yaitu tentang kajian teori. Nah, kajian teori di sini ada beberapa poin. Nah, langsung saja kita masuk poin pertama, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar sehingga dengan tujuan untuk membantu peserta didik belajar dengan baik. Nah, model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang dapat mengarahkan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, Arendt mengemukakan bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran dapat digunakan, termaksud dalamnya tujuan pengajaran, tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengolahan kelas. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran yang baik
menurut Muhammad Fatur Rahman. Yang pertama yaitu adanya keterlibatan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis dan berbuat pembentukan sikap. Yang kedua yaitu adanya keterlibatan peserta didik secara kreatif dan efektif selama pelaksanaan model pembelajaran. Yang ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator kegiatan belajar peserta didik. Yang keempat yaitu penggunaan sebagai metode, alat, dan media pembelajaran. Lanjut, poin yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, sebelum kita masuk di model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang terkenal. Inquiry berasal dari bahasa Inggris to inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Selama pembelajaran inquiry, guru dapat mengajukan suatu pertanyaan atau mendorong siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan mereka sendiri yang dapat bersifat open-ended, memberi peluang siswa untuk mengarahkan penyelidikan mereka sendiri dan menemukan jawaban-jawaban yang mungkin dari mereka sendiri dan mengantarkan pada lebih banyak pertanyaan. Poin selanjutnya ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Nah, ciri utama model pembelajaran inquiry di sini ada dua. Yang pertama yaitu model inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya bahwa model pembelajaran inquiry ini menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, di mana dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru, namun siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Dari suatu dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menemukan sikap percaya diri. Yang poin selanjutnya yaitu prinsip penggunaan model inquiry. Nah, prinsip-prinsipnya di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu berorientasi pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Kelima, prinsip keterbukaan. Selanjutnya, poin langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Nah, langkah-langkahnya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, orientasi. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menguji hipotesis. Keenam, merumuskan kesimpulan. Nah, poin selanjutnya kelebihan model inquiry. Di sini ada beberapa kelebihan menurut Vina Sanjaya. Yang pertama, merupakan model pembelajaran yang menekankan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang memandang belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, lanjut, poin selanjutnya yaitu kajian tentang karakteristik siswa. Nah, pemahaman guru terhadap peserta didik yang diberikan dengan karakteristik siswa merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Adapun pada tahap perkembangan karakteristik anak, menurut Jean Piaget dalam Rita Eka dan kawan-kawan mengklasifikasikan tingkat-tingkat intelektual anak, yaitu tahap sensori motor usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua, tahap operasional usia 18 bulan sampai 6 tahun. Tahap ketiga, operasional konkret usia 6 tahun sampai 12 tahun. Yang keempat, operasional konkret
usia 12 tahun sampai 12 tahun dewasa. Nah, ciri-ciri siswa sekolah dasar pada tahap kelas tinggi yaitu yang pertama, ide berdasarkan pemikiran. Kedua, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian-kejadian yang akrab. Ketiga, berpikir secara konstekstual. Keempat, berpikir secara hipotesis. Kelima, pemikiran yang konkret. Keenam, pemikiran yang logis. 7, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, lanjut kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir pada hakikatnya hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat dari belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena ia telah mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Lanjut di bab 3, metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini ada beberapa poin di mana tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian dilaksanakan di SD Negeri 6 GU pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 Kecamatan GU Kabupaten Buton Tengah. Nah, desain penelitian di sini menggunakan deskriptif. Nah, subjek penelitian di sini siswi di SD Negeri 6 GU. Instrumen penelitian ada beberapa poin menurut Ari Kunto. Pertama yaitu observasi, dokumentasi, interview. Nah, mungkin itu saja review dari proposal saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.